selamat datang di Movie Time 21. Kembali lagi bersama gue di channel ini untuk membahas sebuah film aksi pencurian yang dikemas dengan komedi yang renyah dan dibintangi sederet artis mahal Hollywood yaitu Dwayne Johnson, Gal Gadot, dan Ryan Reynolds. Film ini masuk kategori salah satu film termahal di Netflix dan ramai dibicarakan di mana-mana bagi para penggemar genre action. Film ini bercerita tentang John Hadley, seorang profiler FBI atau orang yang bertugas menganalisis perilaku para kriminal. Dalam sebuah misi, ia berhasil menangkap pencuri kelas kakap, dan pada akhirnya ada kejadian-kejadian selanjutnya yang akan aku jelaskan nanti. Film ini dirilis pada tahun ini yaitu 2021 berjudul Red Notice. Kira-kira keseruan apa yang terjadi di dalam film ini? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jangan lupa pasangkan handsfree di telinga, ambil posisi rebahan paling mantuliti. Selamat menonton, enjoy! Dalam pembuka filmnya diceritakan kisah sejarah tentang Cleopatra yang mendapatkan hadiah pernikahan 3 telur bertabur berlian dan dilapisi emas dari suaminya yaitu Mark Antony sebagai simbol kesetiaannya pada Cleopatra. Selama berabad-abad, telur ini hanya dianggap mitos atau rumor. Namun kemudian di tahun 1907 di luar Kairo, Mesir, seorang petani lokal menemukan 2 telur di antaranya. Konon yang ketiga tak pernah ditemukan. Kira-kira apa yang terjadi dengan telur ketiga? Dan sekarang telur pertama disimpan di museum yang berada di Roma, sedangkan yang kedua dijual di pelelangan hingga sekarang sudah menjadi koleksi pribadi seseorang. Kemudian kita langsung beralih ke seseorang yang sedang memalsukan telur itu. Dengan berbagai keahlian dan peralatan canggihnya, setelah selesai ia langsung pergi dari ruangan itu. Dan film pun baru dimulai. Kata Red Notice dalam film ini bermaksud yaitu perintah penangkapan tingkat tertinggi dikeluarkan oleh Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol, diperuntukkan bagi para penjahat paling dicari di dunia. Di film ini kita akan sedikit berkeliling dunia via online. Untuk bagian awal kita akan dikirim ke Roma, Italia, tepatnya di museum di mana telur itu disimpan. Polisi, agen FBI, dan lain-lain beramai-ramai menuju ke sana untuk melakukan sebuah penyelidikan. Di sini Dwayne Johnson sudah lelah menjadi pembalap mobil di Fast and Furious beralih profesi menjadi agen khusus John Hadley dari unit analisis perilaku FBI. Tepat berada di depan telur, John menemukan keanehan pada telur itu dan membuktikannya dengan menyiramkan cairan Coca-Cola yang ia rampas dari bocil pengunjung. Dari cara itu ia bisa membuktikan kalau telurnya palsu dan sedang dicuri. Saat semua akses jalan keluar ditutup, tiba-tiba ada satu pengunjung yang langsung cepat-cepat lari. John pun dengan cepat langsung mengejarnya. Sampai tibalah John berhasil menemukannya dan menyodorkan pistol sambil ngobrol-ngobrol gak jelas dan menanyakan apa isi tas yang ia bawa. Pria ini bernama Nolan Booth. Ia adalah pencuri seni nomor 1 di dunia menurut film. Jadi yang ia curi itu barang-barang seni bernilai mahal. Booth dengan cerdik menipu John dan kembali berhasil lolos. Namun John masih terus-terusan berusaha mengejarnya. Namun kali ini John gagal lagi. Booth pun berhasil kabur. 56 jam kemudian, kita beralih ke Bali, Indonesia. Terlihat Nolan Booth yang santuy berada di villa tersembunyinya dengan telur Cleopatra. Namun tak disangka agen FBI jauh lebih dulu datang ke situ, kemudian berhasil menangkap Booth dan mengamankan telurnya. Mari kita sedikit mengetahui kurikulum vitae dari seorang Nolan Booth yang santuy dan suka bercanda ini. Ternyata dia adalah anak tunggal yang ayahnya seorang kepala polisi Swiss dan ibunya dosen Amerika Serikat. Sekarang aku tanya, anak tunggal kaya raya kalau milih nyuri itu ngapain? Gabut doang. Akhirnya Nolan dipenjarakan di penjara gelap Rusia. Tak semudah itu, telur yang disimpan di mobil harus kembali dicuri oleh polisi jadi-jadian. Ia melakukan penyamaran dan penyelundupan yang sangat cerdik, sampai tak ada satupun yang mengetahui. Kemudian 32 jam setelahnya kembali lagi ke Roma, Italia. Inspektur Das Interpol mengetahui kalau telur itu palsu dan curiga dengan John Hadley adalah dalang di balik ini karena melihat laporan keuangannya yang menerima uang sebesar 8 juta US dollar. Di hari tepat telur itu dicuri, ia akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Rusia bersama Nolan Booth.
Sesampainya di sana, John berada di ruangan yang sama dengan Nolan, kemudian mereka berdua sedikit akrab. Bahkan Nolan juga sempat cerita pengalaman masa kecilnya yang pernah dituduh oleh ayahnya mencuri jam tangan kesayangannya. Padahal Nolan tak melakukannya, yang dimana ternyata jam tangan itu tak benar-benar hilang, namun tertutup dokumen. Dari sini, ia akhirnya menjadi pencuri beneran. Sampai pada suatu hari mereka bertemu dengan Sarah Black. Dia inilah yang mencuri telur pertama yang menjelma jadi polisi gadungan saat di Bali. Harusnya namanya Sarah Black sih, tapi mereka berdua menyebutnya Gajah. Sarah inilah yang menjebak John Hadley dengan mengirimkan uang 8 juta US dollar ke akun atas namanya supaya menjadi tersangka dan ditangkap. Kemudian ia menawarkan sebuah kerjasama untuk menemukan telur ketiga karena Nolan Bot mengetahui letaknya. Namun ia menolak tawaran itu dan kemudian Sarah pun pergi. Bye. Don't miss me too much. 2 hari setelahnya, Nolan dan John memutuskan kabur dari penjara itu dengan 3 langkah mudah. Ia membuat kekacauan dengan mencampurkan sabun gliserin murni dengan cairan pembersih dan kemudian menimbulkan ledakan. Setelah itu mereka kabur melalui bebatuan yang sudah ia tata kemarin dan menyelinap keluar pelan-pelan karena di bawah ada jurang. Namun beberapa saat setelahnya mereka pun berhasil kabur menggunakan helikopter. Di lain tempat, Mbak Gajah melaporkan kelolosan atau kaburnya John Hadley dan Nolan Bot dari penjara Rusia kepada Inspektur Das dan langsung menyuruhnya untuk datang ke suatu acara esok harinya pada jam 8 malam menggunakan pakaian formal. Scene langsung beralih ke John dan Nolan. Ia berada di sebuah pesawat pribadi milik teman Nolan. Mereka berdua sedang merencanakan pencurian telur Cleopatra kedua yang dimiliki oleh seorang dealer senjata bernama Soto Foch, bertempat tinggal di Valencia, di mana telur itu berada di ruangan koleksi pribadinya. Jadi, misi kali ini mereka akan datang ke pesta Soto Foch dan menyelinap masuk ke ruangan rahasianya yang dijaga ketat dilengkapi CCTV kamera 8K yang peka terhadap gerakan dengan medan penglihatan tumpang tindih. Mereka sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, dan singkat cerita, pesta pun dimulai. Di acara pesta tersebut, si Nolan menyamar sebagai pelayan, sementara John sebagai tamu undangan. Nolan menyuruhnya untuk merampas ponsel Soto Foch, alih-alih merampasnya, ia malah bertemu dengan si Gajah dan berdansa dengannya beberapa menit. Soto Foch yang melihat Sarah Black, wanita paling cantik di pesta itu, berdansa dengan pria lain, merasa iri dan menghampirinya, karena Soto juga ingin berdansa dengan Sarah. Di bagian ini, John akhirnya berhasil merampas ponsel Soto dari saku celananya. Impresif. Begitu pula Inspektur Das yang gak kalah pinter, ia juga datang di acara tersebut. Setelahnya, pidato Soto Foch dimulai. Saat inilah mereka berdua mulai beraksi dengan pura-pura tertabrak. Dari situ, Holland mengantarnya ke kamar mandi. Dan kemudian Holland melakukan peretasan pada CCTV dan menindihkan video lainnya di bagian di mana ia terlihat. Mereka berdua kemudian berhasil masuk ke suatu ruangan dan kurang 1 langkah lagi ia akan masuk ke pintu di mana telur itu disimpan. Sampailah mereka di ruang rahasia dengan perlindungan ketat semi-militer yang dimana pintu itu hanya bisa dibuka dengan satu wajah dan satu suara, yaitu Soto Foch. Dengan segala kecerdasannya mereka berdua sudah mempersiapkan segalanya sebelumnya dengan mengambil sidik jari Soto dari gelas. Meretas ponsel Soto untuk mengetahui sandi dan teknologi tipuan yang bisa mengubah suara dan wajah seseorang sama persis dengan manusia aslinya atau disebut teknologi deepfake. Open it, akhirnya terbukalah pintu itu. Namun tiba-tiba Inspektur Das mengetahui ulah mereka berdua. Inspektur Das sempat curiga kepada pria botak John Hadley yang mengaku dirinya tak bersalah namun malah berteman dengan penjahat nomor 1 dunia. Gak usah banyak cincong, dengan cepat mereka berhasil masuk ke dalam dan meninggalkan Inspektur Das di luar. Lihatlah betapa epiknya telur Cleopatra ini yang disimpan di tempat estetika penuh senjata. Tak semudah itu, Mbak Gajah ternyata jauh lebih cepat dan datang lebih dulu daripada mereka. Karena keduanya sama-sama mencari telur ini, mereka pun akhirnya gelut. Sampai sekakmatlah mereka berdua di tangan Sarah Black yang berhasil memborgolnya.
Namun tiba-tiba Sotofosh dan para pengawalnya datang karena mendeteksi kecurigaan yang terjadi. Di sini tipuan muslihat dimulai. Sarah Black berlagak seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan yang menyelamatkan telur kesayangannya Sotofosh. Ternyata Sarah Black sudah mendekati Sotofosh terlebih dahulu dan memberitahu kedatangan dua penjahat tengil ini yang akan mencuri telurnya. Oh, what the fuck? Kemudian, Holland dan John dihukum di ruang bawah tanah Sotofosh. Gajah memaksa Holland untuk mengaku di mana telur ketiga itu disimpan. Kalau tidak, maka John akan disetrum. Sampai akhirnya Holland mengaku kalau telurnya masih berada di Mesir, tepatnya di ruang tersembunyi piramida besar. Telur ketiga belum keluar dari Mesir. Dari situ, Sarah pun pergi bersama telur kedua. Namun sebelumnya, ia meracuni Sotofosh. Beberapa menit setelahnya, Sotofosh kembali bangun sambil memegang pistol. Namun pandangannya buram sehingga tembakannya melesat kemana-mana. Dan akhirnya John berhasil bebas. Awalnya ia tak akan menyelamatkan Holland karena dia sudah tidak berguna di bagian ini. Namun ternyata Holland berbohong soal telur ketiga ada di Mesir. Akhirnya John membebaskannya dan mereka kembali kabur berdua. Saat kabur, mereka harus menghadapi banteng di tengah pertunjukan. Namun akhirnya mereka berhasil lolos dan mendapat aplaus yang meriah dari para penonton serasa jadi artis dadakan, padahal memang artis. Lucunya di scene ini mereka sempat membahas salah satu artis yang bermain di film Jurassic Park yang bernama, lupa saya namanya. Of Richard Attenborough from Jurassic Park. Oh my god, it was Jurassic Park, that's Jeff Goldblum. Mereka pun pergi dengan menaiki kereta. Ini menyenangkan bukan? Naik kereta tanpa bayar tiket. Di dalam sana, John menanyakan di mana letak telur ketiga itu. Awalnya, Holland tak mau memberitahunya mengingat John adalah salah satu bagian penegak hukum meskipun dirinya bukan polisi. Sampai-sampai John hampir membunuhnya dan akhirnya tak jadi. John menceritakan bahwa dulu ayahnya adalah seorang penipu, maka ia berusaha hidup lebih baik dengan menjadi anggota FBI. Jadi maksud dan tujuannya ikut bersama dengan Holland adalah hanya untuk menangkap gajah dan memenjarakan kemudian membersihkan namanya, sehingga kehidupannya kembali normal. Jadi mereka sepakat Holland mendapatkan telurnya dan John mendapatkan Sarah Black untuk dipenjarakan. Dan sebenarnya Sarah Black atau si gajah ini saingan dengan Holland Bot. Mereka berdua adalah pencuri seni yang sangat dicari di seluruh dunia. Akhirnya dari situ Holland mengaku di mana telur ketiganya disimpan. Flashback ke sejarah pada bulan April tahun 1945 di mana saat itu terjadi Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dan tentara Nazi Jerman. Waktu itu sudah usai bagi Nazi dan saat itu juga pria tak penting bernama Rudolf Zeg, pedagang barang antik dan seni pribadi Hitler. Dialah satu-satunya pria yang konon pernah memegang telur ketiga Cleopatra di tangannya, naik kapal uap dan kabur dari Jerman ke Argentina. Kepergiannya sangat membuat orang bertanya-tanya seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Orang-orang sangat terobsesi menemukan hal yang diyakini sebagai bunker Hitler yang hilang, yang berada di Amerika Selatan, termasuk ayahnya Holland. Ayahnya juga mengoleksi sebuah arloji antik, bukan arloji biasa, namun arloji pedagang seni Nazi Rudolf Zeg. Arloji sama yang dicintai ayahnya melebihi Holland. Saat menemukannya, Holland membanting arloji itu dan menemukan sebuah petunjuk rahasia lokasi telur ketiga yang berada di Argentina. Penjelajahan lokasi selanjutnya berada di Argentina. Holland dan John seperti anak pramuka sedang menjelajahi pulau itu dengan membawa peta. Sampai lama-lama John emosi karena tak kunjung ketemu dan menganggap Holland hanya mempermainkannya. Emosinya ternyata membawa petunjuk ketika ia membanting kompas, terdengar suara benturan besi tertutup tanah, sebuah bunker yang hilang. Kemudian mereka masuk ke dalam, namun sebelumnya mereka dihadang oleh pintu besi yang sangat besar dan ternyata cara membukanya dengan arloji Rudolf Zeg yang sekarang berada di tangan Holland. Tanpa itu mungkin seseorang tak ada yang bisa membukanya. Mereka berdua pun masuk dan menemukan berbagai koleksi antik kuno yang mahal. Salah satunya adalah mobil Mercedes-Benz Grossier 770 tahun 1931 yang bisa dijual dengan harga 25 juta US dollar. Sesaat setelah itu mereka pun menemukan telur Cleopatra yang ketiga. Lengkap sudah.
Gak hanya lengkap-lengkap, mereka kembali dihadapkan oleh gajah yang berusaha merebut telur itu dari Holland. Ternyata gajah tidak mudah dibohongi. Namun sesaatnya Inspektur Das kembali muncul dan mereka melakukan adu perlawanan yang sangat sengit di dalam bunker. Gajah, Holland, dan John pun kabur menggunakan mobil Mercedes kuno melawan Inspektur Das yang sangat kuat dan tangguh tak tertandingi. Akhirnya mobil gajah bersama dua penumpangnya jatuh ke air terjun bersama telur Cleopatranya dan mereka bertiga pun ternyata masih selamat. Holland merasa sangat percaya diri tentang kemenangannya mendapatkan telur ketiga di hadapan gajah secara langsung. Secara tak langsung ia mengatakan, akulah pemenangnya. Lah, mana bisa? Wong aku punya 2 telur, kamu punya 1 tok, kok kamu yang menang? Kata Sarah Black pada Holland. Namun ternyata di scene ini kita akan mengetahui sebuah plot twist yang sangat membagongkan setelah telur ketiga berhasil ditemukan. Ternyata John Hartley dan Sarah Black alias Mbak Gajah adalah sepasang kekasih yang sama-sama pencuri. What the fuck? Persetan tentang dirinya adalah seorang anggota agen FBI dan mengaku tidak bersalah atas telur Cleopatra. Saat di Bali pun ia menyerahkan telur pertamanya pada Sarah. Itu hanya bualan dia untuk menipu Holland karena hanya Holland Bot yang mengetahui di mana telur ketiga disimpan. Plot twist yang sangat menghadeh. Holland pun pasrah dan menyerahkan telur itu dan mereka berdua pun memborgol Holland pada sebuah pohon gak tahu namanya kemudian meninggalkannya. Ada satu kalimat yang sangat lucu dari Holland adalah, aku menghargai pengkhianatan berkualitas. Percayalah, film ini sangat humoris seperti para pemainnya. Tenang saja, Holland anaknya santuy dan percaya diri. Turns out, we have the perfect gift. Scene langsung beralih ke John dan Sarah yang menghadiri pernikahan anak seorang miliarder Kairo Mesir, yang dimana mereka berdua menjual ketiga telur itu padanya sebagai persembahan pernikahan putrinya dan mendapatkan banyak uang dari situ. Namun beberapa menit setelahnya, miliarder bersama anaknya tertangkap polisi Interpol karena memiliki benda curian Nazi. Siapa lagi kalau bukan Inspektur Das? Mengetahui kejadian itu, John dan Sarah pun kabur. Bahkan di scene ini penyanyi Ed Sheeran juga ada dong menghadiri acara pernikahan. Penjelajahan dunia selanjutnya ke Sardinia. Setelah 6 bulan kemudian, terlihat John dan Sarah sedang berlibur ke sebuah pulau dan beberapa menit setelahnya Holland Bot muncul curhat mengenai kejadian di pantai saat ia dijemput oleh Inspektur Das yang kemudian ia ditahan di tempat terburuk dari akun Instagramnya. Gak tahu apa yang dia maksud, tapi ini sangat lucu. Apa hubungannya dengan akun Instagram, kawan-kawan? Tapi kemudian ia berhasil lolos. Setelahnya ia melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa Holland memberi sedikit informasi pada Inspektur Das mengenai akun aman di Kepulauan Cayman milik John dan Sarah yang berisi aset dan beberapa kekayaan mereka, terutama uang 300 juta dolar yang ia terima setelah menjual telur itu. Akhirnya Inspektur Das membekukan aset mereka sehingga mereka benar-benar tak bisa memakai kekayaan itu lagi. Impas sudah, semua kalah, tak ada yang mendapatkan uang. Begitulah kata Holland dan ia ingin kembali berteman dengan John dan Sarah lalu merencanakan pencurian besar lagi yang lebih sulit dan beresiko. Ini adalah pekerjaan 3 pencuri internasional. Beberapa saat kemudian Inspektur Das datang menaiki kapal cepat dan mengepung kapal mereka. Namun ternyata mereka bergerak lebih gesit dan menghilang. Karena belum berhasil ditangkap, mereka bertiga mendapat label Red Notice, para penjahat yang paling dicari di dunia. Anyways, film pun tamat. Red Notice tentunya menjadi sebuah film yang dinantikan banyak penggemar genre action komedi dan para pemainnya. Bagaimana perkelahian antara ketiganya mencuri benda seni yang langka dan berharga serta bagaimana akting mereka yang konyol. Interpol mengeluarkan Red Notice sebagai tanda untuk penangkapan pencuri benda seni terhebat di dunia. Pelarian dan pengejaran para buron yang menegangkan ternyata juga penuh komedi. Film ini memiliki budget besar karena menghabiskan biaya sebesar 200 juta US dollar atau setara dengan 2,9 triliun. Bukan tanpa alasan, bintang kelas atas dan eksekusi setting ekstra estetik menjadi salah satu hal yang membuat film ini berbudget besar.
Film ini mendapatkan rating yang lumayan menurut IMDb yaitu 6,4 dari 10. Sedangkan dari aku pribadi 7,0 dari 10. Karena menurut aku ini bagus dan nggak ngebosenin, ramah keluarga juga. Oke guys, sampai di sini dulu dong aku hari ini. Untuk kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Buat yang udah nyempetin nonton, thank you banget. Semoga kalian semua sehat selalu dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.